Selamat datang di Omatase. Operasi Mau Tahu Sejarah. Setelah kita membedah kemegahan Persia, kini radar kita mengarah ke barat, menuju tanah yang melahirkan nalar dan demokrasi, di mana tombak-tombak panjang Sarisa mulai mengukir peta dunia baru. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam strategi perang dan intrik filsafat, pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Berikan like pada video ini jika Anda pecinta sejarah sejati. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda Alexander Agung adalah seorang pembebas atau sekadar penakluk yang haus kekuasaan? Dukungan Anda adalah amunisi bagi kami untuk terus menyajikan investigasi sejarah yang mendalam dan bermutu. Operasi Yunani resmi dimulai. Yunani kuno awalnya bukanlah sebuah kekaisaran tunggal, melainkan mosaik polis negara kota, seperti Athena yang demokratis dan Sparta yang militeristik. Selama berabad-abad mereka terjebak dalam perang saudara, terutama perang Peloponnesos yang melemahkan fondasi ekonomi dan militer mereka. Di tengah kekosongan kekuasaan inilah, wilayah Makedonia di utara, yang sering dianggap barbar oleh orang Athena, mulai mengonsolidasi kekuatan. Di bawah kepemimpinan Philip II, ayah dari Alexander, Makedonia melakukan revolusi militer besar-besaran yang menggantikan sistem pertempuran tradisional dengan formasi falanks yang lebih mematikan. Strategi Philip II tidak hanya mengandalkan otot, ia adalah seorang diplomat yang licik. Melalui kombinasi pernikahan politik, suap, dan ancaman militer, ia membentuk Liga Korintus, menyatukan hampir seluruh negara kota Yunani di bawah satu komando untuk pertama kalinya. Ambisinya sangat jelas, membalas dendam atas invasi Persia di masa lalu dan mengalihkan agresi internal Yunani ke arah musuh bersama di timur. Namun Philip terbunuh sebelum sempat menginjakkan kaki di Asia, mewariskan ambisi raksasa tersebut kepada putranya yang berusia 20 tahun, Alexander. Alexander mewarisi lebih dari sekadar tentara. Ia mewarisi visi sebuah dunia yang menyatu. Dididik langsung oleh filsuf Aristoteles, Alexander membawa pola pikir logis Yunani ke medan perang. Ia memahami bahwa untuk menaklukkan dunia, ia tidak bisa hanya menjadi seorang jenderal, tetapi juga harus menjadi simbol kebudayaan. Kekuasaan Yunani bukan hanya soal wilayah, tetapi soal penyebaran bahasa, arsitektur, dan pemikiran yang kita kenal sebagai era Helenisme. Inilah titik awal di mana budaya Barat mulai melakukan penetrasi masif ke jantung peradaban Timur. Secara teknis, kekuatan Yunani Makedonia terletak pada kedisiplinan dan inovasi logistik. Falanks Makedonia menggunakan tombak sepanjang 4 hingga 6 meter, yang disebut sarisa, menciptakan dinding duri yang mustahil ditembus dari depan, dikombinasikan dengan kavaleri elite companion yang dipimpin langsung oleh raja. Mesin perang ini menjadi kekuatan paling ditakuti di Mediterania. Kecepatan gerak pasukan Alexander bahkan melampaui standar Persia, memungkinkan mereka untuk melakukan serangan kejutan di medan yang paling sulit sekalipun. Setelah mengamankan posisi di tanah Yunani, Alexander meluncurkan salah satu kampanye militer paling ambisius dalam sejarah manusia. Invasi ke jantung Kekaisaran Persia. Pada tahun 334 SM, ia melintasi Hellespont dengan membawa sekitar 35.000 hingga 40.000 prajurit. Angka ini terlihat kecil dibandingkan dengan jutaan subjek yang diklaim oleh Persia. Namun pasukan Alexander adalah mesin perang yang sangat terasah, disiplin, dan memiliki loyalitas absolut kepada pemimpinnya. Alexander memulai kampanye ini dengan sebuah aksi simbolis, menancapkan tombaknya di tanah Asia, dan mendeklarasikan bahwa seluruh benua ini adalah hadiah dari para dewa untuknya. Pertempuran besar pertama terjadi di Sungai Granicus. Di sini Alexander menunjukkan karakter kepemimpinan yang berisiko tinggi. Ia memimpin kavaleri elitnya langsung menerjang aliran sungai untuk menyerang posisi Persia di tebing seberang. Kemenangan di Granicus membuka jalan bagi Alexander untuk membebaskan kota-kota Yunani di pesisir Ionia dari kendali Persia. Namun ujian sesungguhnya datang di Issus pada tahun 333 SM, di mana untuk pertama kalinya Alexander berhadapan langsung dengan Raja Darius III. Meski kalah jumlah secara signifikan, Alexander menggunakan celah dalam formasi Persia dan memimpin serangan kavaleri yang menusuk tepat ke arah kereta perang Darius, memaksa sang raja diraja melarikan diri dan meninggalkan keluarga serta hartanya. Keberhasilan Alexander tidak hanya terletak pada ketajaman pedang, tetapi pada ketajaman logistik dan pengepungan. Salah satu prestasi teknis paling mencengangkan adalah pengepungan Tirus, Tyre. Kota pulau yang dianggap tak tertembus ini menolak menyerah,
sehingga Alexander memerintahkan pasukannya membangun jalan darat, mole, sepanjang hampir 1 kilometer menembus laut untuk mencapai tembok kota. Keteguhan ini menunjukkan bahwa bagi Alexander, tidak ada rintangan geografis yang tidak bisa diatasi oleh rekayasa teknik Yunani. Jatuhnya Tirus diikuti oleh penguasaan atas Mesir, di mana Alexander disambut sebagai pembebas dan dinobatkan sebagai Firaun di Memphis. Di Mesir, Alexander menunjukkan sisi diplomatik dan spiritualnya dengan mengunjungi Oase Siwa untuk berkonsultasi dengan Oracle Amun. Di sana, ia dinyatakan sebagai putra dewa, sebuah pengakuan yang memperkuat legitimasi ilahiyahnya di mata rakyat. Timur Dun ia mendirikan kota Alexandria, yang kelak menjadi pusat intelektual dunia kuno dan mercusuar ilmu pengetahuan. Dengan mengamankan wilayah pesisir Mediterania, Alexander secara efektif memutus jalur pasokan Angkatan Laut Persia, memastikan bahwa punggungnya aman sebelum ia melakukan penetrasi lebih dalam ke wilayah Mesopotamia. Konfrontasi final yang menentukan nasib dunia kuno terjadi di dataran Gaugamela pada 301 SM. Darius III telah memilih medan datar yang luas untuk memaksimalkan jumlah kavalerinya dan kereta perang berpari. Namun Alexander merespons dengan taktik formasi miring yang brilian. Ia menciptakan umpan yang menarik sayap kiri Persia, lalu dengan presisi tinggi ia memimpin kavaleri companion dalam formasi baji, wedge, menusuk tepat ke pusat komando Persia. Kepanikan melanda militer Persia. Darius kembali melarikan diri, dan secara de facto kekuasaan atas Asia berpindah tangan. Gaugamela bukan sekadar kemenangan militer, melainkan runtuhnya legitimasi politik dinasti Achaemenid di mata dunia. Kemenangan ini membawa Alexander ke Susa dan akhirnya ke Persepolis, ibu kota seremonial Persia yang legendaris. Masuknya Alexander ke Persepolis menandai berakhirnya perlawanan terorganisir dari Persia. Investigasi kita memperlihatkan bahwa kecepatan Alexander dalam menaklukkan wilayah yang begitu luas disebabkan oleh kemampuannya mengombinasikan kekuatan militer yang sangat adaptif dengan pemahaman psikologis terhadap musuhnya. Namun setelah meruntuhkan kekaisaran lama, tantangan yang lebih besar muncul. Bagaimana seorang pemuda Makedonia memerintah sebuah dunia yang begitu luas dan beragam tanpa menjadi tiran yang ia benci? Segmen berikutnya akan membedah visi pernikahan Timur dan Barat yang kontroversial. Setelah meruntuhkan struktur kekuasaan Persia, Alexander menghadapi tantangan yang lebih kompleks daripada pertempuran fisik. Bagaimana menyatukan dua peradaban yang selama berabad-abad saling bermusuhan? Alexander tidak ingin hanya menjadi penakluk yang menduduki wilayah. Ia memiliki visi untuk menciptakan sebuah imperium tunggal, di mana budaya Yunani dan budaya Timur, Persia, menyatu dalam harmoni. Visi ini sering disebut sebagai kebijakan amalgamasi. Alexander mulai mengadopsi protokol istana Persia, mengenakan pakaian kebesaran Raja Persia, dan menuntut praktik proskinesis, tindakan bersujud di depan raja, sebuah budaya yang sangat ditentang oleh para jenderal Makedonianya, karena dianggap sebagai bentuk penyembahan terhadap manusia. Titik puncak dari visi penyatuan ini adalah peristiwa pernikahan di Susa pada tahun 324 SM. Alexander memerintahkan ribuan perwiranya untuk menikahi wanita bangsawan Persia dalam sebuah upacara massal yang megah. Ia sendiri menikahi Stateira, putri dari Darius III, sebagai langkah politik untuk melegitimasi dirinya sebagai pewaris sah takhta Achaemenid. Langkah ini bukan sekadar romansa, melainkan upaya rekayasa sosial untuk menciptakan kelas penguasa baru yang memiliki darah campuran, sehingga loyalitas rakyat Timur tidak lagi terbagi. Bagi Alexander, integrasi adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kekuasaan atas wilayah yang begitu luas. Namun kebijakan ini memicu ketegangan hebat di dalam internal pasukannya sendiri. Para veteran Makedonia merasa dikhianati. Mereka merasa bahwa mereka telah bertempur untuk menaklukkan Persia, bukan untuk menjadi sama dengan bangsa yang mereka taklukkan. Bagi tentara Yunani, mereka adalah bangsa pemenang yang seharusnya memerintah atas bangsa barbar, bukan berbagi kursi kekuasaan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam berbagai peristiwa pemberontakan kecil dan eksekusi terhadap beberapa orang terdekat Alexander yang dianggap berkomplot melawannya. Alexander harus menyeimbangkan antara tuntutan pasukannya yang rasis dan realitas politik imperium yang multikultural. Untuk mendukung integrasi ini secara struktural, Alexander mendirikan lebih dari 70 kota yang diberi nama Alexandria di seluruh pelosok kekaisarannya. Kota-kota ini bukan sekadar pos militer, melainkan pusat penyebaran budaya Helenistik.
Di kota-kota ini dibangun gimnasium, teater, dan perpustakaan khas Yunani, sementara penduduk lokal didorong untuk belajar bahasa Yunani sebagai lingua franca. Hal ini menciptakan jaringan intelektual yang menghubungkan lembah Indus dengan Laut Aegea. Inilah awal mula lahirnya dunia Helenistik, di mana sains, seni, dan filsafat mulai menyebar dan berasimilasi dengan kearifan lokal timur, menciptakan loncatan peradaban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alexander juga mengintegrasikan pemuda-pemuda Persia ke dalam militernya. Ia membentuk unit yang terdiri dari 30.000 pemuda Persia yang dilatih dengan taktik dan senjata Makedonia. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menambah jumlah pasukan, tetapi untuk memastikan bahwa kekuatan militer imperium tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang-orang Makedonia yang mulai lelah. Baginya, profesionalisme militer harus melampaui batas etnis. Visi pragmatis ini menunjukkan bahwa Alexander adalah seorang pemikir global pertama di dunia, yang memandang imperiumnya sebagai satu kesatuan organik, bukan sekadar tanah jarahan. Investigasi kita pada tahap ini menunjukkan bahwa Alexander sedang berusaha melakukan eksperimen sosial terbesar dalam sejarah. Ia mencoba meruntuhkan tembok pemisah antara barat yang rasional dan timur yang eksotis. Namun ambisi tanpa batas ini mulai menemui titik jenuhnya di tepi sungai Hifasis di India, di mana kelelahan fisik pasukan bertemu dengan batas ambisi sang raja. Bagaimana seorang penakluk dunia merespons penolakan dari pasukannya sendiri? Segmen berikutnya akan membedah batas ambisi, tragedi di tepian India, dan akhir sang legenda. Setelah mengonsolidasikan kekuasaan di Persia, nafsu penaklukan Alexander tidak mereda. Ia justru mengalihkan pandangannya ke timur jauh, menuju India yang legendaris. Pada tahun 326 SM, ia melintasi sungai Indus dan menghadapi Raja Porus dalam pertempuran sungai Hydaspes. Meskipun menang, Alexander menghadapi tantangan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pasukan gajah perang yang masif dan hujan monsun yang tak henti-henti. Kemenangan ini sangat berdarah. Dan untuk pertama kalinya, moral pasukan Makedonia mulai retak. Mereka telah berjalan ribuan kilometer, melalui gurun dan pegunungan, hanya untuk menemukan bahwa dunia ternyata jauh lebih luas dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Puncaknya terjadi di tepi sungai Hifasis. Alexander ingin terus merangsek menuju lembah Gangga, namun pasukannya melakukan pemogokan massal. Mereka rindu rumah, lelah berperang, dan takut menghadapi kerajaan-kerajaan besar di India yang dikabarkan memiliki ribuan gajah perang. Alexander, yang tidak pernah kalah di medan perang, akhirnya dikalahkan oleh kelelahan anak buahnya sendiri. Dengan hati berat, ia setuju untuk berbalik arah. Perjalanan pulang melalui gurun Gedrosia menjadi mimpi buruk logistik yang menewaskan lebih banyak prajurit daripada pertempuran manapun. Ambisi untuk mencapai ujung dunia harus kandas bukan oleh musuh, melainkan oleh batas ketahanan manusia. Alexander kembali ke Babilonia pada tahun 323 SM dengan rencana besar untuk invasi ke Arab dan pembangunan armada laut raksasa. Namun, takdir berkata lain. Di usia 32 tahun, saat berada di puncak kekuasaannya, Alexander jatuh sakit setelah sebuah pesta perjamuan. Dalam waktu 10 hari, sang penakluk dunia kehilangan kemampuan bicara dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Kematiannya yang mendadak memicu berbagai teori konspirasi, mulai dari racun hingga malaria atau kelelahan fisik yang ekstrim. Tanpa ahli waris yang kuat, pertanyaan besar muncul. Kepada siapa kekaisaran raksasa ini akan diwariskan? Konon, di ranjang kematiannya, Alexander hanya berbisik, kepada yang terkuat. Kalimat terakhir itu menjadi kutukan yang memicu perang saudara selama puluhan tahun. Para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi segera membagi-bagi kekaisaran menjadi faksi-faksi yang saling berperang. Ptolemaios mengambil Mesir, Seleukos mengambil wilayah Persia dan Asia Tengah, sementara Antigonus dan jenderal lainnya berebut kendali atas Makedonia dan Yunani. Kesatuan imperium yang dibangun Alexander runtuh hampir seketika setelah jantungnya berhenti berdetak. Namun meski secara politik terpecah, benih budaya yang ia tanam telah berakar terlalu dalam untuk dicabut. Tragedi akhir hayat Alexander memperlihatkan bahwa seorang individu, betapapun jeniusnya, tidak dapat menahan beban seluruh dunia sendirian tanpa sistem suksesi yang matang. Ia membangun sebuah jembatan antar peradaban, namun gagal membangun fondasi institusional yang stabil. Investigasi kita memperlihatkan bahwa Alexander adalah api yang membakar tatanan lama. Ia menerangi dunia sesaat dengan cahaya yang menyilaukan, namun meninggalkan bara yang panas dan kacau bagi para penerusnya. Kematian Alexander bukanlah akhir dari Yunani,
melainkan awal dari fase baru yang disebut era Helenistik. Kekuasaan politik mungkin terbagi, namun bahasa Yunani, sains Aristoteles dan seni patung realistis mulai mendominasi dunia dari Laut Mediterania hingga ke pegunungan Himalaya. Bagaimana peradaban yang terpecah ini tetap mampu memimpin dunia dalam bidang sains dan budaya? Segmen berikutnya akan membedah warisan intelektual Alexandria dan revolusi sains Helenistik. Meskipun kekaisaran Alexander secara politik terpecah menjadi kerajaan-kerajaan diadoki, sebuah fenomena budaya luar biasa lahir dari reruntuhan tersebut. Era Helenistik menjadi masa di mana nalar Yunani bersetubuh dengan kekayaan data pengamatan dari Timur, Mesir dan Babilonia. Pusat dari ledakan intelektual ini adalah Alexandria di Mesir, sebuah kota yang dirancang bukan hanya sebagai pelabuhan perdagangan, melainkan sebagai otak dunia. Di sini, dinasti Ptolemaios mendirikan Mausion, kuil para muse, dan Perpustakaan Besar Alexandria, sebuah institusi riset pertama di dunia yang berusaha mengumpulkan seluruh pengetahuan manusia dalam satu atap. Revolusi sains yang terjadi selama periode ini hampir mendekati pencapaian sains modern. Di Alexandria, Eratosthenes berhasil menghitung keliling bumi dengan akurasi luar biasa, hanya dengan menggunakan bayangan tongkat dan logika geometri. Sementara itu, Aristarchus dari Samos mengajukan teori heliosentris, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, sekitar 1800 tahun sebelum Kopernikus. Di bidang matematika, Euclides menyusun The Elements, buku teks geometri, yang tetap digunakan selama 2 milenium. Sains tidak lagi menjadi sekadar filsafat abstrak di Athena, melainkan menjadi alat praktis untuk memahami alam semesta. Kejeniusan teknis Helenistik juga melahirkan tokoh seperti Archimedes dari Sirakusa. Ia tidak hanya merumuskan prinsip hidrostatika, tetapi juga menciptakan mesin-mesin perang canggih dan alat mekanis seperti sekrup Archimedes untuk irigasi. Salah satu penemuan paling mencengangkan dari era ini adalah mekanisme Antikythera, sebuah komputer analog kuno yang digunakan untuk memprediksi posisi astronomi dan gerhana dengan presisi gerigi logam yang rumit. Penemuan ini membuktikan bahwa teknologi Yunani pada masa itu telah mencapai tingkat kerumitan yang tidak akan terlihat lagi di dunia hingga abad ke-14. Budaya Helenistik juga mengubah wajah seni dunia. Patung-patung tidak lagi kaku dan idealis seperti era klasik. Mereka menjadi sangat realistis, penuh emosi, dan dinamis, seperti yang terlihat pada mahakarya Winged Victory of Samothrace atau Laokoon. Pengaruh seni ini menjalar hingga ke wilayah jauh di timur melalui kerajaan Greco-Bactria di Afghanistan dan India Utara. Inilah yang melahirkan seni Gandhara, di mana untuk pertama kalinya wajah Buddha digambarkan dengan gaya estetika Yunani, mengenakan jubah berlipat menyerupai toga, dan memiliki fitur wajah Mediterania. Ini adalah bukti fisik paling nyata dari penyatuan budaya yang diimpikan Alexander. Namun kejayaan intelektual ini memiliki sisi gelap. Sains dan teknologi seringkali hanya berputar di kalangan elit istana, dan tidak banyak menyentuh kehidupan rakyat jelata atau mengubah sistem produksi ekonomi yang masih berbasis budak. Meskipun mereka memiliki pemahaman tentang mesin uap, seperti Aeolipile karya Hero dari Alexandria, alat tersebut hanya dianggap sebagai mainan atau keajaiban kuil, bukan penggerak industri. Kesenjangan antara teori sains yang canggih dan praktik sosial yang kuno ini menjadi salah satu alasan mengapa revolusi industri tidak terjadi pada masa itu. Investigasi kita menunjukkan bahwa era Helenistik adalah puncak dari ambisi manusia untuk menguasai alam melalui logika. Yunani telah memberikan kerangka berpikir, sementara Timur memberikan data dan sumber daya. Namun saat kerajaan-kerajaan Helenistik mulai terjebak dalam perang saudara yang tak berujung dan dekadensi moral, sebuah kekuatan baru di barat mulai mengamati mereka dengan penuh minat. Bangsa Romawi tidak hanya akan menaklukkan wilayah-wilayah ini secara militer, tetapi juga akan mencuri seluruh pencapaian intelektual ini untuk membangun imperium mereka sendiri. Segmen penutup akan membedah senja di timur, bagaimana Yunani jatuh ke tangan Roma. Era Helenistik yang megah akhirnya menemui kebuntuan sejarah. Meskipun secara intelektual dunia dipandu oleh sains Alexandria, secara politik kerajaan-kerajaan Diadoki, terutama dinasti Antigonid di Makedonia, Seleukid di Asia, dan Ptolemaios di Mesir, terjebak dalam siklus perang saudara yang melemahkan. Mereka terlalu sibuk memperebutkan warisan Alexander, hingga mengabaikan bangkitnya kekuatan baru di ufuk barat Republik Roma. Bangsa Romawi, yang awalnya dianggap sebagai bangsa petani prajurit yang kasar,
mulai melakukan penetrasi ke Balkan setelah merasa terancam oleh aliansi Makedonia dengan Kartago. Inilah awal dari akhir kemandirian politik Yunani. Titik balik militer yang paling dramatis terjadi dalam pertempuran Pydna, 168 SM. Di medan perang ini, formasi Phalanx Makedonia yang legendaris, yang telah mendominasi dunia selama hampir 2 abad, bertemu dengan legiun Romawi yang lebih fleksibel. Phalanx sangat kuat dalam serangan frontal di medan datar. Namun saat formasi tersebut retak karena medan yang tidak rata, para legiun Romawi yang dipersenjatai dengan pedang pendek gladius masuk ke dalam celah-celah tombak Sarisa. Pertempuran ini membuktikan bahwa fleksibilitas taktis Roma jauh lebih unggul daripada kekakuan mekanis Yunani. Kekalahan di Pydna menandai berakhirnya supremasi militer Makedonia dan dimulainya dominasi Romawi atas tanah kelahiran Alexander. Penaklukan total terjadi pada tahun 146 SM, ketika Roma menghancurkan kota Korintus sebagai peringatan bagi seluruh Yunani. Namun penaklukan ini unik dalam sejarah manusia. Meskipun Roma menang secara militer, mereka kalah secara budaya. Penyair Romawi, Horatius, dengan cerdas mencatat, Graecia capta ferum victorem cepit. Yunani yang ditaklukkan justru menaklukkan pemenangnya yang liar. Para jenderal Roma membawa pulang ribuan karya seni, perpustakaan dan budak-budak terpelajar dari Yunani. Pendidikan, filsafat, arsitektur, dan agama Romawi kemudian diyunanikan. Roma menjadi pelindung fisik bagi warisan intelektual Yunani, menciptakan sintesis budaya baru yang kita kenal sebagai peradaban Greco-Roman. Kejatuhan terakhir kerajaan Helenistik terjadi di Mesir pada tahun 30 SM. Kematian Cleopatra VII, keturunan terakhir dari dinasti Ptolemaios yang merupakan Jenderal Alexander, menandai berakhirnya era Helenistik secara resmi. Mesir bukan lagi kerajaan merdeka, melainkan provinsi pribadi Kaisar Roma. Namun Alexandria tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Selama berabad-abad di bawah pemerintahan Roma, nalar Yunani tidak mati, ia hanya berganti majikan. Roma memberikan infrastruktur hukum dan keamanan yang luas, sehingga pemikiran Yunani dapat menyebar lebih jauh lagi hingga ke pelosok Eropa dan Afrika Utara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.